Salam Kalujengan, kembali bersama dalam Rese Renungan Sederhana. Judul Rese kita saat ini adalah Persembahan untuk Janda Miskin. Melalui perenungan firman Tuhan dari Injil Markus pasal 12 ayat 38 sampai dengan 44 yang demikian. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih, refleksi konkret dari iman adalah persembahan. Kalimat ini kemudian disanggah. Ada orang yang mengatakan, "Oh, jadi iman dikonkretkan dengan uang." Sebentar, siapa yang bicara soal uang? Persembahan itu tidak terletak pada uangnya. Jika kita persembahan berupa uang tetapi dilandasi tujuan selain syukur kepada Tuhan, itu bukan persembahan namanya. Tema kita adalah persembahan untuk janda miskin. Sebelum masuk lebih dalam, mari perhatikan konteks teks bacaan kita dari Markus 12 ayat 38 sampai dengan 44 yang terbagi menjadi dua bagian. Pertama, Markus 12 ayat 38 sampai dengan 40 berisikan peringatan keras tentang perilaku ahli-ahli Taurat yang mempertontonkan kesalehan sekaligus menyalahgunakan penghormatan dengan mengelabui mata orang dalam doa mereka yang berkepanjangan. Padahal mereka sangat suka menelan rumah janda-janda. Sedangkan yang kedua, Markus 12 ayat 41 sampai dengan 44 berisikan tentang pengajaran Kristus pada murid-muridnya pada saat menyaksikan persembahan seorang janda miskin dan mengatakan bahwa persembahan janda miskin itu lebih besar dari semua persembahan semua orang yang berpersembahan dengan segala kelimpahan, karena janda itu memberikan seluruh dari nafkahnya. Saudaraku, apakah ini sindiran Kristus terhadap ahli Taurat dan orang-orang yang persembahan dengan kelimpahan, atau sanjungan terhadap persembahan janda miskin? Mari kita perhatikan lebih dalam. Kristus mengajarkan kepada kita untuk berhati-hati terhadap para ahli Taurat. Tentu saja bukan dalam makna berhati-hati person dengan person, melainkan juga berhati-hati tentang perbuatan ahli Taurat. Kita diingatkan bahwa melakukan kasih itu harus utuh, saudara. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Oleh karenanya, mempertontonkan kesalehan dengan berharap
mendapatkan penghargaan karena kesalehan itu, sementara dengan mudahnya melakukan kekejaman dengan menelan rumah para janda bukanlah cara yang tepat untuk melaksanakan perintah mengasihi secara utuh. Katanya mengasihi Tuhan dalam kesalehan, tetapi memukul dan menyiksa sesama manusia. Itu tidak utuh. Kita lanjutkan. Ketika para ahli Taurat ketahuan belangnya di mata Kristus dan di hadapan para murid, datanglah seorang janda miskin yang mempersembahkan seluruh nafkahnya, semua yang ia miliki. Ini adalah pemberian yang menyeluruh tanpa menyisakan untuk dirinya sendiri. Jujur saja saudara, tak banyak orang yang melakukan persembahan seperti janda miskin ini. Bahkan orang mengeluh-elukan cara berpersembahan janda miskin ini. Anehnya sambil mengecam yang kaya. Nih yang miskin aja persentasenya 100% loh. Lah kamu persembahannya? Jangan khawatir saudara, saya tidak akan mengkatai Anda semua seperti itu. Tidak. Saya lebih memilih mengajak kita semua untuk memperhatikan pada sudut pandang yang lain. Begini, kisah ini utama ditujukan pada para murid. Maka ketika Kristus melihat janda yang berpersembahan itu, ia segera memanggil murid-muridnya. Cek ayat 43. Dan pada sisi lain, memang ada aturan yang berlaku pada saat itu, yaitu bagi para janda miskin yang benar-benar miskin, artinya yang tidak memiliki apa-apa untuk hidupnya, memiliki hak mendapatkan bantuan kecukupan dari pihak lain. Jadi, ketika Kristus memanggil para murid dan berkata bahwa janda miskin itu mempersembahkan semua yang dimiliki, semua nafkahnya, dan dia tidak memiliki apa-apa lagi. Apa artinya? Ketika Kristus memanggil muridnya, sini, lihat itu janda miskin. Semuanya dipersembahkan dan tidak punya apa-apa lagi untuk hidupnya. Semua bergantung pada Tuhan melalui pertolongan orang lain. Nah, pertanyaannya, tugas siapakah yang menolong janda miskin itu? Ketika Kristus memanggil para murid dan mengatakan dia tidak memiliki apa-apa, tugas siapakah yang menolong dia? Yang menolong janda miskin itu? Para murid. Hal serupa juga terjadi ketika banyak orang kelaparan saat mengikut Yesus. Dan murid berkata, bukan, Tuhan perintahkan mereka ke desa-desa untuk mencari makan. Namun apa kata Tuhan? Tidak, kalian yang harus mencukupkannya. Saudara, Bapak Ibu, anak-anakku yang terkasih, ingat, kisah janda miskin ini disampaikan kepada kita untuk mempertajam kepekaan kita pada mereka yang membutuhkan pertolongan. Pertanyaan yang sama untuk kita. Apa yang bisa kita lakukan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan pertolongan? Seperti janda miskin yang benar-benar tidak memiliki apa-apa lagi. Bersediakah kita merelakan apa yang kita miliki untuk dimiliki oleh mereka yang membutuhkan? Berbagi. Jika iya, itulah persembahan yang hidup. Persembahan yang benar-benar persembahan. Ingat, refleksi konkret dari iman adalah persembahan. Amin. Salam Kailujengan.